Oke, nama saya Sudirman Teguh. Saya akan menyampaikan beberapa cara memvalidasi informasi dari masyarakat tentang kebakaran. Artinya di sini kita akan memvalidasi bagaimana informasi yang dari masyarakat itu kita validasi kebenarannya. Jadi di sini Pusdatin atau Pusat Data Informasi Pemadam Kebakaran Kota Medan apabila mendapatkan informasi dari masyarakat, maka kita akan lakukan beberapa tahapan validasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Salah satunya, validasi yang kita lakukan pertama itu adalah kita akan pertama mencatat nama pelapor, alamat, kecamatan, kelurahan, lingkungan, dan jalan, serta nomor telepon si pelapor tersebut. Setelah informasi tersebut kita dapatkan secara utuh dan nomor teleponnya pun telah diberikan kepada kita, maka kita akan validasi kembali dengan menelepon kembali si bersangkutan. Setelah kita telepon, bila mana memang benar akurat nomor telepon aktif dan si pelapor adalah dia, maka kita tidak cukup hanya sampai di situ saja. Kita akan melakukan validasi kedua. Validasi kedua itu ialah kita akan melakukan melalui radio komunikasi RIK yang ada di Pusdatin. RIK ini ada dua, satu ini adalah RIK internal kita di Dinas Pemadam Kebakaran, dan ini adalah RIK eksternal. RIK eksternal ini adalah RIK Medan yang mencakup beberapa SKPD yang menaungi informasi di Kota Medan. Salah satunya pemadam kebakaran, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan kecamatan. Dari di kecamatan ini akan menaungi seluruh kepala lingkungan. Ini semua terdaftar di dalamnya. Sehingga apabila ada informasi kebakaran, kita akan meminta kepada Medan untuk memvalidasi melalui lumba-lumba kecilnya untuk mengecek di lokasi kepala lingkungan tersebut bekerja sesuai dengan alamat yang kita sampaikan. Sehingga tidak akan perlu waktu lama, kepala lingkungan yang ada di tempat tersebut akan melaporkan ke Medan bahwasanya ada atau tidak ada kebakaran itu kan. Setelah itu Medan akan melaporkan kepada kita informasi selanjutnya bahwasanya memang betul ada kebakaran di daerah tersebut atau memang sama sekali tidak ada. Ini adalah cara kita untuk memvalidasi kedua melalui radio komunikasi yang kita bangun antara pemadam kebakaran dan pusat informasi Kota Medan. Dan cara kita untuk memvalidasi yang ketiga itu yaitu dengan menggunakan WA. Jadi kita di Medan itu melakukan namanya grup Redcar, relawan kebakaran per kecamatan. Di Kota Medan itu ada 21 kecamatan dan semua itu kita ada relawan. Dan anggota relawan ini adalah kepala lingkungan dan juga masyarakat yang ditunjuk oleh kelurahan dan kecamatan. Jadi bila mana terjadi kebakaran, misalnya lah di Kecamatan Medan Labuhan, maka kita tinggal kirim informasi di grup relawan kebakaran di Kecamatan Medan Labuhan bahwa telah terjadi kebakaran di jalan ini, lingkungan ini, kelurahan ini. Kita mohon agar diinformasikan secepat mungkin dan seakurat mungkin tentang besar kecilnya kebakaran. Maka ini akan bermunculan relawan-relawan kita di TKP atau di lokasi akan mengirimkan informasi kepada kita, sehingga akan sangat kecil kemungkinan kita mendapatkan informasi palsu atau kita sampai di TKP kebakaran yang tidak ada. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan sebagai pusat data informasi memvalidasi informasi dari masyarakat. Jadi ada 3 tahapan yang kita lakukan untuk memvalidasi informasi tersebut. Yang pertama, dari pelapor tersebut dengan cara menelepon kembali dia, benar atau tidak nomor telepon yang mereka sampaikan. Yang kedua, kita melakukan validasi dengan radio komunikasi Medan sebagai pusat informasi melalui lumba-lumba kecil mereka, kepala lingkungan yang ada di tempat tersebut. Dan yang ketiga tadi seperti saya sampaikan, kita akan validasi kembali menggunakan WA, grup relawan kebakaran yang kita bentuk di semua kecamatan yang ada di Kota Medan. Sehingga dengan demikian akan sangat kecil kemungkinan kita akan mendapatkan informasi palsu dan kita berangkat ke TKP. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan informasi dari beberapa sumber, dari masyarakat sendiri, dari radio komunikasi, dan juga dari grup WA relawan kebakaran. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Salam sehat, salam damkar. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sudirman Teguh dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Di sini saya akan membuat simpul gelung 2
dan nanti digunakan untuk menyelamatkan korban atau menurunkan korban dari ketinggian. Namun demikian, simpul ini adalah simpul darurat yang tidak boleh digunakan apabila tidak dalam keadaan darurat sama sekali. Karena simpul ini tidak direkomendasikan. Jadi di sini saya akan terlebih dahulu membuat simpul gelung 2-nya. Setelah nanti saya buat simpul gelung 2, saya akan mengaplikasikannya bagaimana cara penggunaannya ke korban. Jadi di sini saya buat simpul gelung 2 dulu. Pertama-tama kita buat loop dulu. Setelah kita buat loop, tali yang panjang sebelah kanan, ini kita masukkan dari bawah. Setelah kita masukkan dari bawah, maka ini kita tarik ke atas. Nah, kita tinggal tarik, rapikan. Setelah rapi, buat, inilah dia, simpul gelung 2. Setelah jadi simpul gelung 2, bagaimana cara menggunakannya ke korban untuk menurunkan dari ketinggian, maka akan saya praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Pertama-tama, loop yang 2 ini, salah satunya kita masukkan dulu dari kaki si korban, kakinya dua-dua kita masukkan. Setelah kita masukkan, maka yang satu lagi, loop yang satu lagi, ini akan kita masukkan dari atas, dari kepala turun ke bahu, nanti sampai menempel di bawah ketiak si korban. Lebih kurang begini. Oke, kita masukkan dari atas. Setelah kita masukkan dari atas, turunkan ke bawah, angkat tangan sebelah kanan untuk menempel di bawah ketiak, dan satu lagi juga masukkan ke dalam ketiak. Ginilah dia. Inilah simpul gelung 2 dan cara penggunaannya kepada korban untuk menurunkan dari ketinggian. Untuk lebih amannya lagi, maka ini kita tutup dengan ikatan 2. Ikat. Nah, kita ikat dengan ikatan 2. Maka ini sudah sangat cukup kuat. Dan ini sudah bisa kita gunakan untuk menurunkan korban baik dari atas maupun dari bawah. Jadi demikianlah cara pembuatan simpul gelung 2 dan bagaimana cara untuk menggunakannya pada saat keadaan darurat untuk menurunkan korban dari ketinggian. Demikianlah yang dapat disampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Salam sehat, salam damkar.